Ternyata di 2019 muncul di mana-mana Chandra out, Chandra jancuk oleh. Cuma pada malam itu, Mas, malam setelah kekalahan itu sampai besok siangnya, itu ada ratusan atau mungkin ribuan miss call dan pesan WA ke nomor saya. Isinya kebun binatang. Kamu jadi pendukung klub sepak bola, pendukung klub olahraga. Ya klub yang kamu dukung itu akan punya 3 kemungkinan. Menang, kalah, atau seri. Ya udah itu diterima. Kami beberapa kali harus gonta-ganti pelatih. Benar. Kemudian harus bongkar pasang pemain. Cepat banget waktu itu. Ya, bongkar pasang pemain dan sebagainya. Ya akhirnya ya itu jadi pukulan telak bagi kami. Performa kami jadi nggak stabil. Dan meskipun alhamdulillah kami nggak sampai turun, tapi musim kemarin memang jadi pembelajaran yang sangat besar bagi kami. Ya, kita kembali di lantai 2 bersama saya Adit Jufriansah. Karena ini bulan Juni, ada yang bilang bulannya Persebaya. Waduh, makanya saya undang salah satu dari direktur di Persebaya Surabaya, ada Mas Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya. Apa kabar Mas Chandra? Alhamdulillah Mas Adit. Waduh, bulannya Suara Surabaya apa bulannya Persebaya sih? Bulannya kita semua. Mas Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya. Alhamdulillah baik, dan nggak tahu tiba-tiba bisa jadi Direktur Operasional padahal awal jadi berkarir tuh jadi jurnalis ya di tahun 2000-an tuh ya. Iya. Itu gimana tuh awalnya tuh Mas? Ya awalnya memang saya masuk Surabaya ini sebagai wartawan. Di Jawa Pos tahun 2000. Aslinya mana? Aslinya Bojonegoro. Bojonegoro. Oke. Sebuah kota perlu disebutkan nggak? Sebelah kota di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. 2000 masuk Surabaya sebagai wartawan, waktu itu di Jawa Pos, dan ya perjalanan waktu sampai kemudian 2017 ketika waktu itu Jawa Pos mengakuisisi Persebaya sehingga saya terlibat di Persebaya sampai sekarang. Itu nggak pikir panjang lagi, langsung terima gitu? Ya tetap ada prosesnya Mas, cuma ya tantangan kita ambil aja lah waktu itu. Tapi sebelumnya udah tahu dong ya gimana Persebaya dari ya sepak bola di Indonesia lah. Iya, pastilah karena di kampung halaman saya juga di Bojonegoro dulu, tiap sore itu kalau Persebaya main kita dengerin radio Mas. Oh ya? Radio ditaruh di depan rumah, terus kemudian beberapa orang tuh dengerin. Waktu itu saya juga salah satunya itu, tapi nggak nyangka kalau ternyata puluhan tahun kemudian saya terlibat di dalamnya. Dan nggak pernah nyangka memang untuk akhirnya jadi manajer tim dulu sempat di 2018 sih kalau saya nggak salah. 2017-2018. Oh 2017-2018. Oke, dan akhirnya di 2022 ya direktur sampai sekarang. Saya sebenarnya di awal pembentukan ketika PT Persebaya Indonesia diakuisisi oleh Jawa Pos, saya sudah masuk di direksi. Cuma waktu itu kan karena memang sumber daya kita terbatas dan sebagainya, jadi juga harus handle tim dan sebagainya di manajer dan sebagainya. Tapi sebenarnya di posisi direksi sudah mulai awal ketika kami mengelola Persebaya. Oke, selain dulu waktu kecilnya sering dengerin radio Persebaya main, itu nggak ada latar belakang sama sekali tentang sepak bola? Atau kalau sedikit-sedikit Mas? Kalau sepak bola lebih banyak ketika saya jadi wartawan Mas. Saya jadi wartawan di Jawa Pos, kebetulan di wartawan olahraga. Ya memang liputannya pasti rolling ya ke beberapa pos, tapi mayoritas saya di sepak bola. Mayoritas di sepak bola sehingga banyaklah bersentuhan dengan sepak bola, dengan klub, dengan manajerialnya dan sebagainya, dan itu sedikit banyak alhamdulillah menjadi salah satu saya punya kemampuan lah untuk mengenal sepak bola seperti apa. Adaptasi berapa lama Mas? Dari jurnalis terus ngurusin ke manajerial gitu? Ya learning by doing sebenarnya yang kami lakukan kan, karena waktu itu prosesnya harus jalan dua-duanya. Ketika masih di perusahaan yang lama harus jalan dua-duanya. Jurnalisnya harus jalan, pengelolaan klubnya harus jalan, jadi ya sambil jalan dua-duanya. Alhamdulillah kan kami punya tim yang solid, artinya dengan Pak Asul waktu sebagai CEO juga memberikan banyak arahan. Dan saya kira sekarang situasinya juga sudah banyak berubah karena tim kami juga sudah semakin banyak, sumber daya manusianya juga semakin banyak. Jadi belajarnya masih terus berlanjut, tapi alhamdulillah sudah lebih baik lagi. Ngomong-ngomong, tapi di 2017 pasti situasinya beda banget sama sekarang gitu ya. Dulu waktu Mas Chandra masuk di 2017, kondisinya bagaimana Mas Persebaya Mas?
Waktu itu kan Persebaya sempat mati suri. Artinya beberapa tahun tidak aktif karena ya dualisme dan kemudian juga kebijakan dari PSSI, dari federasi. Sehingga waktu itu kami di Jawa Pos, waktu itu saya masih di Jawa Pos, memutuskan bahwa kami akan mengakuisisi ketika situasi Persebaya sudah clear. Makanya ketika waktu itu mungkin teman-teman masih ingat habis Kongres PSSI 2017 di bulan Februari kalau nggak salah. Ketika semuanya clear, terus kemudian nggak lama berselang pengelolaan Persebaya dihandle oleh Jawa Pos pada waktu itu yang saya bagian dari sana. Dan dari situlah kemudian prosesnya terus berkembang sampai sekarang. Apa bisa dibilang amburadul, berantakan atau gimana? Iya, memang beda karena dulu kan tata kelolanya belum serapi sekarang. Terus kemudian juga artinya aspek-aspek yang digarap juga masih belum complicated sekarang. Artinya dulu mungkin lebih banyak ke tim, bisnisnya belum pernah disentuh, terus kemudian sisi-sisi yang lainnya belum pernah disentuh. Nah itu yang kemudian jadi tantangan kami di awal-awal pengelolaan Persebaya. Jadi membesarkan bisnis dan yang tadi itu banyak yang belum disentuh ya. Sepak bola bukan hanya permainan sepak bola aja gitu kali ya. Dan akhirnya di 2017 pencapaian terbesarnya adalah juara Liga 2 Liga 2. Waktu itu ya. Alhamdulillah waktu itu karena Persebaya setelah dipulihkan namanya oleh PSSI diakui lagi ikut kompetisi di Liga 2. Alhamdulillah di musim pertama kami langsung bisa juara dan kemudian promosi ke Liga 1 sampai sekarang. Gimana waktu itu? Sebenarnya target waktu itu apa? Waktu sampean masuk ya di Persebaya sebagai manajerial gitu di manajerial. Targetnya apa waktu itu? Target kami memang waktu itu jangan lama-lama di Liga 2. Jangan lama-lama di Liga 2. Kami tidak target juara. Emang kenapa sih di Liga 2 waktu itu kenapa? Gini Mas, karena gimana? Kami kan melihat bahwa atmosfer sepak bola Indonesia memang belum 100% bagus waktu itu ya. Sekarang sudah banyak berubah. Terus kemudian waktu itu kami juga sadar bahwa kami ini orang-orang baru. Orang-orang baru di tata kelola sepak bola Indonesia. Kami backgroundnya mayoritas adalah wartawan. Ya meskipun kami juga setiap hari masih bersinggungan dengan sepak bola, tapi kami sadar diri bahwa kami memang orang-orang baru butuh waktu lah untuk bisa mengelola klub ini dengan cara yang baik dan benar. Tapi alhamdulillah perjalanannya meskipun ada dinamika ABCD, di musim pertama kami bisa langsung juara dan itu lolos ke Liga 1. Padahal kami waktu itu mikirnya ya step by step lah. Kita belajar dulu 1 musim, 2 musim. Yang penting jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama nanti sulit lah. Sulit juga kita untuk berkembang. Ntar keenakan lagi. Nanti malah nggak naik-naik gitu. Iya. Tapi syukur alhamdulillah seluruh jajaran komponen Persebaya ya kami di manajemen dukungan supporter yang luar biasa, bonek juga akhirnya membuat kami cukup 1 musim di Liga 2. Alhamdulillah. Respon bonek pasti seneng banget waktu itu ya. Iya dan kalau diingat kan waktu itu setelah final di Bandung, kami turun di Bandara Juanda langsung disambut hampir puluhan ribu, ratusan ribu bonek kalau nggak salah, mengarak kami dari Juanda sampai ke Ahmad Yani. Ya memang kan euforia, udah puluhan tahun teman-teman bonek nggak merasakan timnya juara. Ya apalagi waktu itu sempat mati suri, cukup lama ya masih mati surinya. Sekitar mungkin 3 sampai 5 tahun kalau nggak salah ya. Nggak kedengeran lah nama Persebaya. Di 2017 itu suatu yang membanggakan karena memang langsung kembali ke Liga 1 lagi ke harapannya para bonek dimanapun berada. Tapi akhirnya di 2019 kayaknya tuh berbanding terbalik tuh ya. Karena waktu itu dari apa yang sampai lakukan di 2017 ternyata di 2019 muncul di mana-mana Chandra out. Chandra jancuk oleh Iya. Gila. Itu di Sutos kan? Iya, di kantor kami. Ya, itu salah satu momen apa ya? Bagi saya itu sebuah ujian sih. Artinya bagaimana komitmen kami untuk mengelola Persebaya ini pasti tidak mudah. Karena ekspektasi supporter sangat luar biasa. Mereka berharap tim kesayangannya ini juga harus berada di level yang tertinggi terus. Dan ketika ada momen seperti itu, ya bagi saya waktu itu ya kami harus hadapi. Kami harus hadapi karena memang ini proses. Tidak bisa, kita juga harus mengedukasi, kami harus mengedukasi bonek bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mencapai sebuah harapan prestasi itu tidak mudah. Ada tahapan-tahapannya,
ada proses-proses panjang yang harus kita lalui. Dan di 2019 memang sempat beberapa kali ada momentum yang hilang dan juga ada beberapa hal yang memang menjadi pukulan juga di tim kami sehingga salah satunya kemudian memunculkan tuntutan saya untuk keluar pada waktu itu. Itu persis sudah kalah dari Arema ya? Yes, ya. Jadi waktu itu kami situasinya lagi posisinya pelatih kepalanya tidak ada karena kami habis menghentikan pelatih kepala saat itu. Kemudian ada pelatih caretaker yang memimpin tim itu untuk main di Malang waktu itu di Stadion Kanjuruhan. Dan ya kami nggak ingin kalah memang, pasti kami ingin kalah. Tapi memang ya hasil di lapangan berkata lain, kami kalah telak waktu itu 4-0. Ya itu rasanya yang kemudian jadi pemicu supporter waktu itu untuk ya mencari dalam tanda petik ini siapa yang tanggung jawab. Siapa yang harus disalahin. Ya, ini kami siapa? Kita memang. Ini sopo iki. Boyo irengnya sopo. Ya akhirnya tuntutannya meluas ke saya. Nah, waktu itu saya ya oke, pressure ada, tapi kalau saya pribadi saya berpikir ya ini harus dihadapi. Dan alhamdulillah kemudian kan juga akhirnya ya clear ya. Clear akhirnya. Di medsos sudah banyak banget. Masih ada itu jejak di Krelnya. Iya, tadi saya sempat cari Chandra out Persebaya gitu, saya googling gitu. Yang muncul pertama itu Chandra Wahyudi pengkhianat Persebaya itu. Tanda tanya. Oh iya. Itu kalau nggak salah artikel itu. Oke. Isinya itu artikel dari salah seorang pemilik klub internal Persebaya. Ya dia memberikan testimoni lah terkait keberadaan saya seperti apa. Intinya waktu itu kita ya kalau secara pribadi saya serahkan ke tim, artinya serahkan ke klub. Waktu itu kan pimpinan kami Pak Asrul juga bilang ya udahlah kita terus saja. Toh ini kan nggak mungkin kemudian hanya sekedar dari satu kekalahan ini kemudian digeneralisasi bahwa ada yang salah dan sebagainya. Ya waktu itu kemudian ada beberapa teman yang mungkin memberikan testimoni dan sebagainya. Termasuk salah satunya mungkin artikel yang tadi Mas Adit baca itu. Iya. Dan itu sebenarnya jadi apa ya? Jadi tambah bikin selain terlepas, oke, kita harus terima ini ujian dan semacamnya. Sempat terpikir udah deh aku keluar aja deh. Atau oke ini jadi momentum titik balik nih. Kayaknya yang kedua, Mas. Karena waktu itu karena gini, ini agak setback lagi. Ketika saya memutuskan untuk benar-benar keluar dari dunia jurnalis untuk 100% fokus ke Persebaya, memang saya punya mimpi bahwa sepak bola Indonesia ini ketika dikelola dengan cara yang baik, dijalankan dengan cara yang baik, dengan proses yang benar, insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik juga. Dulu ketika saya jadi wartawan, skeptis saya terhadap sepak bola Indonesia itu kan wah ini buruk, ajang judi, ajang tawuran dan sebagainya, permainannya bisa diatur dan sebagainya. Kalau klub yang pegang nggak akan pernah untung, akan rugi terus. Nah ketika kemudian datang momen bahwa saya harus terlibat dalam sebuah pengelolaan klub sepak bola, waktu saya mikir wah ini sebenarnya challenging bagi saya, tantangan, bisa kok. Apalagi Persebaya ini punya banyak keistimewaan kalau dibandingkan dengan klub-klub lain. Makanya ketika kemudian ada momen yang saya sampai dihujat seperti itu, itu tidak membuat saya patah semangat, tapi saya bilang ya ini resiko dari sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan nanti yang lebih besar. Karena saya optimis lah Persebaya ini dengan segala kelebihannya menjadi bisa salah satu klub yang hebat di Indonesia. Untungnya Mas Chandra nih nggak punya medsos ya. jadi nggak ada yang mention. Itu mungkin salah satu kuncinya juga. Jadi itu yang bikin kuat kali ya. Bisa jadi. Karena saya pikir kita hidup di dunia nyata bukan di dunia maya. Jadi kalau coba bayangin nih kalau waktu itu Mas Chandra punya medsos, itu berapa ribu mention itu? Saya bersyukur nggak punya medsos. Cuma pada malam itu Mas, malam setelah kekalahan itu sampai besok siangnya. Itu ada ratusan atau mungkin ribuan miss call dan pesan WA ke nomor saya. Isinya apa rata-rata? Saya 1-2 kali sempat buka, tapi kemudian yang lainnya nggak pernah saya buka sampai kemudian saya del semua. Isinya kebun binatang. Itu dari nomor nggak dikenal? Nomor nggak ada satupun yang saya kenal nomornya. Bisa kesebar gitu ya?
ya mungkin ya dari jurnalis ya, dulu kan sebagai jurnalis punya. Di era sekarang kan bisa jadi memang ada yang tahu kemudian diapakan lah. Gile. Tapi akhirnya memutuskan untuk ya kembali lagi di Persebaya dan itu jadi momentum titik balik lah ya. Tapi tadi kalau ketika Anda sebagai jurnalis Mas Chandra, waktu itu kan juga kita dan Mas Chandra beranggapan dulu, wah ini ada judi bola lah, mafia bola lah, pengaturan skores, pokoknya berhubungan sama kayak gitu-gitu. Kebanyakan stigma ya negatif tadi itu. Ya. Itu memang dulu sebagai jurnalis, Anda taunya separah apa sih di sepak bola kita? Jawa Timur deh, lingkup Jawa Timur deh. Ini seperti sesuatu yang kita asumsikan, kita curigai, tapi memang sulit untuk dibuktikan. Jadi dulu ketika saya masih jadi wartawan kan sering dengar cerita, sepak bola kita kayak gini, nggak mungkin kamu bisa juara kalau lawan ini, bla 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 dan sebagainya. Ya memang sulit. Waktu itu kita beberapa kali mencoba untuk bikin investigasi terkait asumsi-asumsi seperti itu, tapi memang sulit dan kadang-kadang terbentur nggak bisa nembus ke sana kemari. Nah, ketika kemudian saya terlibat di sebuah klub sepak bola, skeptisisme, benar nggak ini? Iya, skeptisisme ini masih ada. Cuma ya saya berpikir gini, ini kan ibarat kolam ikan ya. Kolam ikan itu Persebaya adalah salah satu ikannya di situ. Tinggal pilihannya Persebaya mau nggak bercampur dengan ikan-ikan yang lain ya. Yang tadi kotor atau berteman dengan ikan-ikan yang bersih. Tapi nggak bisa ikan ini membersihkan kolam ini 100% bersih. Tapi kalau namanya sistem itu kan meskipun kita taruhlah putih ya. Bakal hitam-hitam juga, artinya ya tadi nggak bisa diberantas semua, setidaknya nggak hitam-hitam banget jadi burak dikit lah. Tapi lama-kelamaan dikena sistem yang kayak begini nih. Ya ini yang bagi kami juga beberapa kali, bagi saya pribadi khususnya juga sempat merenung, artinya apakah ini sudah jalan yang benar ya? Artinya sepak bola ini menjadi salah satu jalan hidup atau mungkin pilihan profesi di Indonesia di tengah cerita-cerita yang minor semacam itu. Tapi saya meyakini dan juga teman-teman di manajemen Persebaya meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, sepak bola kita ini pasti bisa lebih baik. Dan sekarang alhamdulillah 2-3 tahun terakhir kan sejak perubahan di PSSI juga dan kemudian pembenahan di operator liga dan juga komunitas-komunitas klubnya juga sudah mulai kami bisa berkenalan, berkomunikasi. Sebenarnya banyak orang-orang baik yang punya niat-niat tulus untuk benar mengelola sepak bola kita ini menjadi lebih baik. Godaannya pasti ada, Mas. Saya kira di semua pekerjaan kan pasti ada godaan-godaan dan sebagainya. Ya tinggal pilihannya. Ya sekarang tinggal bagaimana pihak-pihak yang baik yang sekarang berkecimpung di sepak bola ini semakin banyak sehingga akan mempengaruhi kolam besar kita ini menjadi mayoritas baik. Mundur sedikit Mas, tadi sampai memberikan statement susah dibuktikan gitu. Ada, tapi ya kita hanya dengar aja. Bahkan pas sampean diterjun di dunia sepak bola pun ya dengar, tapi susah dibuktikan. Apa yang bikin susah dibuktikan nih? Iya, ini kan praktek-praktek pelanggaran sportivitas yang memang cukup sulit lah kalau kita mau menjudge misalnya pemain ini di lapangan kamu kena suap dan sebagainya, agak sulit juga. Agak sulit. Kita cuma bisa menerka-nerka, misalnya ada sebuah pertandingan kemudian skornya kita curiga misalnya skornya ya 7-0 atau 8-0. Akal sehat kita berpikir ini something happen with this game gitu. Ada sesuatu yang salah Tapi kita nggak bisa serta-merta kemudian melihat wah ini kipernya disuap. Nggak bisa. Cuma aroma-aroma itu kadang-kadang kita bisa sedikit melihat. Gini aja Mas Adit, di luar negeri juga. Kadang-kadang kan semacam itu. Oh iya. Artinya ya memang ini sesuatu yang sulit untuk kita benderangkan. Cuma saya kira ya masih bisa lah. Tergantung nanti federasi di Indonesia, PSSI atau mungkin pihak berwenang. Kan kita dengar beberapa bulan terakhir kan sudah ada Satgas anti mafia bola juga dan sebagainya. Saya kira itu akan bisa terus kita gerakkan
semangat untuk membuat sepak bola kita bersih itu asal ya orang-orang yang berkecimpung di dalamnya punya komitmen. Satgas sih jalan nggak sih? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin kalau ada kebutuhan aja mereka muncul lah. Kan kita juga, makanya integritas mereka, komitmen mereka kita juga harus pertanyakan juga. Ya, harus dikawal lah. Harus dikawal, benar. Wah. Yang lain-lain juga harus mendukung kalau memang kita ingin semuanya bersih. Gitu Mas. Jurnalis salah satu pekerjaan yang bisa dikatakan berbahaya. Ketika ya itu nggak sedikit jurnalis mungkin di Indonesia juga pernah waktu di daerah konflik sampai kehilangan nyawa begitu ya Mas ya. Nah terjun di dunia sepak bola tuh sama bahayanya nggak sih kalau ketemu yang mafia-mafia begini? Ya mohon maaf ya memang ya. Kalau tragedi Kanjuruhan kemarin memang itu luar biasa dan saya termasuk yang menjadi salah satu saksi mata di peristiwa itu. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Ya memang itu resiko, tapi kalau Mas Adit tanya apakah berbahaya ya dalam case-case seperti itu ya berbahaya Mas, berbahaya. Cuma belakangan kan kita lihat sebenarnya sejak tragedi Kanjuruhan semuanya berbenah, supporter-supporter kita juga berbenah, PSSI berbenah, klub-klub berbenah, penyelenggaraan pertandingan juga berbenah, pengelola stadion juga berbenah. Saya kira itu akan membuat ke depan lebih baik lagi. Oke sih. Tapi memang agak kesal dan gemes juga ya. Mungkin saya sebagai penikmat sepak bola di Indonesia gitu. Kok kayaknya kesannya reaktif ya. Artinya kita apakah menunggu tragedi-tragedi lain supaya benar-benar berbenah begitu dari sisi apapun gitu ya. Karena tadi sampean bilang kerasa banget memang ada supporter nih sudah mulai adem nih. Nggak ada lagi gimana-gimana kayak sebelum tragedi Kanjuruhan. Apakah harus kayak begitu ya? Iya, ini memang tidak mudah karena supporter kita ini sudah puluhan tahun mungkin mereka punya anggapan, mereka punya kepercayaan bahwa tim yang mereka dukung itu harus menang. Menang terus kayaknya. Menang terus. Ada tambahan terus. Ya. Nggak boleh. Terus kemudian melawan tim-tim tertentu malah wajib menang kayak gitu. Padahal yang wajib kan tidak hanya menang, yang lain-lain juga wajib. Ya ini bagian dari proses Mas. Proses bahwa supporter juga harus diedukasi bahwa rivalitas itu harus dalam kerangka sportivitas. Bahwa perseteruan itu harus dalam kerangka yang dikelilingi dengan respek kemanusiaan. Artinya ketika hal-hal kayak semacam itu dilanggar ya pasti yang muncul akan anarkisme. Ini akan kontraproduktif juga buat sepak bola, akan kontraproduktif buat olahraga. Ya nilai-nilai itu yang saya kira memang harus terus digaungkan dan ini sudah kalau kita bicara lebih luas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami sebagai pelaku-pelaku sepak bola tapi sudah negara. Kan ini kan bagian dari karakter juga. Karakter itu kan diawali ya dari pembentukan karakter mungkin kalau kecil-kecil di sekolah dan sebagainya. Bagaimana membuat kita punya pemikiran dewasa kalau kamu jadi pendukung klub sepak bola, pendukung klub olahraga. Ya klub yang kamu dukung itu akan punya 3 kemungkinan. Menang, kalah, atau seri. Ya udah itu diterima. Bukan kemudian yang kalah sama seri nggak ada, harus menang terus kan nggak mungkin. Ya pembenahan harus dari dalam juga ya, dari awal juga. Luar biasa emang. Nah masuk di musim 2023-2024 juga, waduh kayak roller coaster di Persebaya. Jadi naik turun bolak-balik, kebalik lagi, lurus lagi, belok lagi, dan mendatangkan pelatih sampai ke Paul Munster ya. Luar biasa dan mulai ada penonton. Tapi waktu itu di 2023-2024 itu gimana? Ada target apa sih di musim ini? Jadi kami sejak masuk Liga 1 di 2018, kami waktu itu mengakhiri musim di peringkat 5. Kemudian 2019 kami mengakhiri musim di peringkat 2. 2020 Liga stop karena pandemi. Terus 2021, 2022 kami finish di peringkat 5. Masuk musim 2022-2023 kami finish di peringkat 6. 2023-2024 kami tentu ini di kami di internal manajemen kami berharap
kami harus bisa lebih baik karena sudah musim ke-5, musim ke-6 harus lebih baik lah. Dan kami sadar bahwa memang harapan dan tuntutan supporter juga besar. Makanya kami bangun tim lebih rapi, kami persiapkan tim lebih rapi dengan harapan harus bisa lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Ya, ini bukan beralasan Mas, bukan pembenaran, tapi memang situasinya kemudian di lapangan ya kami berharap menang ternyata nggak menang, kami berharap tidak kalah ternyata kalah dan sebagainya sehingga situasi dinamikanya menjadi sangat dinamis. Kami beberapa kali harus gonta-ganti pelatih. Benar. Kemudian harus bongkar pasang pemain. Cepat banget waktu itu ya. Bongkar pasang pemain dan sebagainya. Ya akhirnya ya itu jadi pukulan telak bagi kami, performa kami jadi nggak stabil. Dan meskipun alhamdulillah kami nggak sampai turun, tapi musim kemarin memang jadi pembelajaran yang sangat besar bagi kami. Kami di peringkat 12 dan itu memang hasil terburuk Persebaya selama ini. Ya, Mas Aji waktu itu berapa musim? Coach Aji itu mulai 2019 sampai awal musim ini. Awal musim kemarin 2023, 2024. Ya, 3 musim, 4 musim ya, segitu. Kepotong pandemi waktu itu. Iya, kepotong pandemi. Ya. Jadi Coach Aji itu termasuk pelatih yang paling lama bersama kami. 4 tahunan. 4 tahunan. Terus kemudian dari Coach Aji kami ke Coach Gombau. Coach Gombau juga enggak. Itu malah cepet banget. Enggak bertahan lama. Dan lama kami harus ngambil keputusan untuk ganti lagi. Kenapa akhirnya tidak diberikan keleluasaan untuk melatih lebih lama lagi, diberikan kepercayaan dan diberikan waktu lah. Waktu itu. Kami di manajemen tentu punya ukuran-ukuran, Mas. Oke. Kami punya target, kami punya ukuran, kami punya pertimbangan-pertimbangan terkait status pelatih. Kami menyerahkan urusan teknis ke pelatih. Tapi bahwa kepentingan klub ini juga harus dijaga. Ya. Sometimes memang dalam beberapa case memang butuh pergantian itu untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Ya, ini kan kita ini bermain sesuai dengan bermain di ruang-ruang yang kita upayakan untuk menjadi yang baik. Bahwa kemudian ternyata tidak sesuai harapan kan kita harus ambil opsi lain apa. Dan maksud dalam keputusan kami yang gonta-ganti pelatih itu juga ada pertimbangan seperti itu yang tentunya mohon maaf saya nggak bisa buka seluruhnya ke publik. Yang jelas kan kami ingin Persebaya ini selamat. Makanya terakhir kemudian kami dengan Coach Muster ya kami realistis. Persebaya sudah tidak mungkin juara. Persebaya justru terancam turun. Jadi target realistisnya ya harus selamat dulu, harus bertahan dulu. Kemudian kita benahi musim depan. Makanya waktu itu kami dengan Coach Muster sepakat yaudah kita amankan musim ini terus kita bangun tim untuk musim depan. Ada target berapa tahun gitu sama Coach Muster? Kami masih punya 1 tahun ke depan, 1 musim ke depan dengan Coach Muster ya. Dan sekarang beliau terlibat langsung dalam pembentukan tim. Kalau dulu kan beliau masuk dengan kondisi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, ada pemainnya yang lama dan sebagainya. Nah ini dah, ya mudah-mudahan lah dengan proses yang lebih rapi dan lebih terukur ini. Ada perubahan yang fundamental gitu? Iya pasti kami sudah melakukan beberapa analisis terkait kekurangan dan kelemahan tim musim lalu seperti apa, terus kemudian kami ingin ada tantangan ke depan seperti apa. Makanya perombakan itu juga sekarang lagi kami jalankan. Tapi daftar-daftar pemain yang ditarget sudah dikantongi ya? Sudah. Alhamdulillah beberapa kan sudah mungkin teman-teman bonek sudah sangat tahu. Beberapa juga sudah disampaikan oleh official Persebaya. Iya. Tapi kalau mencari pemain gitu ada cepet-cepetan gak sih sama tim rival gitu, tim sebelah, tim? Ya pasti Mas, terutama ketika itu target buruannya itu pemain-pemain yang memang dalam tanda petik lagi on fire gitu loh. Itu pasti akan ada gesekan-gesekan lah dengan beberapa tim yang memang lagi memburu pemain itu. Dan saya kira ini normal lah, ini dalam dunia negosiasi pemain, dalam dunia perburuan pemain itu. Disabotase gitu istilahnya. Enggak lah ya. Iya, bergantung bagaimana sudut pandangnya. Tapi memang kadang-kadang kami harus mengakui kadang-kadang untuk berburu pemain A itu harus dalam tanda petik bersaing bersinggungan dengan 2-3 klub. Ya.
Tinggal bagaimana kan nanti negosiasi yang dilakukan, apa daya tarik yang bisa diberikan ke pemain itu apa sehingga dia bisa milih kami kayak gitu. Kapan diumumkan Mas nanti pemain? Ini kami kemarin sudah mengumumkan harusnya penyerang baru ya. 1 Juni kemarin harusnya Satu penyerang baru sudah kami umumkan, Flavio. Dia musim lalu mencetak 23 gol, itu top skor kedua di liga. Terus masih ada beberapa lagi yang insya Allah mungkin nanti di minggu kedua Juni sebelum kami ulang tahun akan ada beberapa ya pemain-pemain baru yang kita sudah bisa rilis secara resmi. Jadi bertahap lah ya. Bertahap, biar boneknya juga sabar. Ini melatih ya, melatih kesabaran secara langsung. Semuanya kita latih ya. Pelan gitu. Kalau habiskan semua nanti udah nggak ada yang ditunggu. Lah ya Mas, bonek itu, pengen, cepet. Iya. Tapi bonek sekarang artinya sudah tidak terlalu, ya oke, kalau tuntutan ya pasti menang, juara, better dari musim kemarin. Iya. Kondisi teman-teman bonek lebih gimana Mas? Saya harus sampaikan bahwa sejak kami mengelola Persebaya 2017 sampai sekarang tahun ke-7, bonek ini sangat berubah lebih baik. Artinya stigma-stigma yang dulu sering kita dengar itu perlahan-lahan sudah mulai terkikis, sudah mulai yang bagus-bagus. Cuma saya juga harus jujur sampaikan masih ada masalah di teman-teman bonek. Karena memang mereka kan masanya luar biasa. Kadang-kadang mungkin dari 10 ada 2 yang masih nakal. Tapi kalau kita dari 1000 masih ada 100 yang nakal. Ya ini jadi PR bersama buat kami juga dan juga buat teman-teman di komunitas-komunitas bonek bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi Persebaya karena mereka ada karena Persebaya kan. Muncul Persebaya, ada bonek dan sebagainya. Tinggal ya ini sekarang PR-nya bagaimana arah yang sudah baik di teman-teman bonek ini bisa semakin luas, semakin masif, sehingga itu bisa memberikan impact yang positif bagi kami, bagi Persebaya, klub yang mereka cintai. Ngerangkul mereka gimana? Kami ada di manajemen Persebaya, kami punya divisi fans relation. Ya, yang kami ada beberapa personel di situ yang selalu menjalin komunikasi dengan teman-teman komunitas, teman-teman yang mereka berafiliasi dengan tribun-tribun untuk terus sharing, terus update gitu. Tentu tidak semuanya kita harus belak-belakan karena apapun kan kami menghormati posisi teman-teman supporter juga harus menghormati posisi kami sebagai manajemen dan sebagainya. Tapi sepanjang hal-hal itu bisa kami komunikasikan, kami akan komunikasikan. Ya, terakhir kemarin dari teman-teman Bandung ya. Viking yang bergesekan lah dengan bonek. Gimana Mas sampai ngeliatnya Mas? Ya tentu kami menyayangkan karena ini kan mencederai sebuah kan udah CS nih dulu nih mencederai citra positif bonek yang selama ini sudah dibangun sebenarnya hanya karena ulah beberapa oknum yang ya saya kira mereka cenderung egois, mementingkan kemauan sendiri sehingga kemudian merusak nama baik bonek yang lain. Ya ini saya kira tinggal bagaimana pihak-pihak berwenang, aparat kepolisian dan sebagainya untuk menindak memang oknum-oknum atau teman-teman kita yang sudah melanggar hukum ini. Kita tunggu aja aksinya. Kalau kami dari Persebaya dulu gini banget soalnya. Iya. Ya ini saya kira dinamika yang sangat kami sayangkan kalau kemudian hubungan antar supporter yang baik kemudian menjadi seperti ini. Karena di supporter itu Mas, kalau mereka rival itu akan seru memang. Cuma rivalnya harus rival yang dewasa. Bukan rival yang tidak dewasa. Rival yang dewasa itu artinya apa ya? Ayo kita bersaing secara baik, secara positif. Bukan rival dalam artian memusuhi dan ingin bahkan mungkin melukai atau bahkan membunuh, itu kan sudah bukan rivalitas itu. Iya, itu sudah kriminalitas. Saya pernah dengar ya rivalitas dibentuk ya untuk ya meramaikan sepak bola gitu. Emosinya olahraga kan dari rivalitas itu. Tapi yang kebablasan itu loh. Itu yang tidak boleh. Aduh. Mas, mau sampai kapan Mas? Di Persebaya Mas? Ini baru sampean yang tanya ini Mas. Oh gitu. Semoga gak salah ya. Kalau
Saya insya Allah masih diberi kekuatan, diberi kepercayaan ya. Saya pengen membawa Persebaya ini, kan masih punya satu mimpi saya. Apa Mas? Juara. Persebaya di awal pengelolaan kami alhamdulillah juara Liga 2. Sekarang sudah 6 musim di Liga 1 kami belum juara. Pencapaian terbaik kami 2019 di peringkat 2. Ya, sekarang musim depan, musim berikutnya kalau masih ada waktu dan sebagainya kami ingin mewujudkan itulah. Iya. Mudah-mudahan insya Allah. Siap Mas, doa dari kami Mas. Amin. Karena yang bangga juga bukan hanya bonek saya tapi seluruh kota Surabaya ini. Ya, kalau yang nggak suka sepak bola pun kalau dengar Persebaya menang, waduh, itu bangga banget. Ini pribadi saya Mas, pribadi saya. Saya pernah punya impian gini waktu pertama-tama gabung Persebaya. Ya. Saya ingin Persebaya menang di kandangnya Persija di Gelora Bung Karno. Saya ingin Persebaya menang di kandangnya Arema. Dan alhamdulillah dua-duanya ini sudah didapatkan. 2019 kami menang di Persija. Ya. 2022 Iya 2022 kami menang di Malang. Ya tinggal satu nih. Persebaya juara. Ini mudah-mudahan kami minta dukungan bonek, semua pecinta-pecinta Persebaya. Insya Allah dengan sinergi seluruh pihak dan kami di manajemen juga pasti bekerja keras. Jadi kalau ada anggapan manajemen Persebaya nggak serius atau nggak ingin Persebaya juara itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau bonek bilang sedih timnya kalah, kami jauh lebih sedih Mas. Artinya kalau bilang wah manajemennya seneng-seneng, kita juga bersedih. Artinya ayolah sekarang kita satukan seluruh kekuatan Persebaya. Mudah-mudahan musim depan kami bisa lebih baik lagi. Tahun kemarin kami minta maaf, memang prestasi kami terpuruk. Tahun depan kami sudah persiapkan tim ini dengan kekuatan yang insya Allah lebih baik lah dari kemarin dan tentu juga semoga hasilnya nanti mengikuti juga. Amin. Mimpi satu persatu sudah terwujud, menang di kandang Persija, menang di kandang Arema. Oke, tinggal nunggu juara nih. Semisal musim berikutnya juara, lalu ada tawaran atau Anda selesai. Selesai apa ini maksudnya? Selesai, artinya selesai di Persebaya gitu. Harus ada pilihan yang selesai Persebaya karena mimpi-mimpinya sudah tercapai semua. Itu gimana Mas? Sampai ambil leave dari Persebaya atau lanjut lagi nih? Ya nanti kalau setelah Persebaya juara saya datang ke sini lagi. Datang sini lagi ya. Itu belum bisa dijawab sekarang. Oke, utang. Kalau mau dijawab secepatnya ya nanti juara. Tapi kalau semisal nih, semisal kita nggak kita berandai-andai ya. Semisal aja kalau udah nggak di Persebaya, balik lagi ke kampung halaman nggak sih? Pengen ngelatih di Bojonegoro nih, memajukan sepak bola tanah kelahiran. Ya sebagai orang yang lahir di Bojonegoro, jujur memang sepak bola saya waktu kecil juga di sana gitu ya. Tahun 80-an tuh menyaksikan pertandingan itu dari belum ada stadion waktu itu, tapi di alun-alun ditutupi sama gedek itu loh Mas. Oh iya? Ditutupi sama gedek, ada Persibo main lawan apa lupa saya waktu itu, nggak bisa beli tiket, akhirnya gedeknya itu kita bolongin, kita nonton. Waktu itu saking pengen nontonnya bola. Iya. Sekarang saya yang sudah ditonton orang kan. Ada di lapangan, harus ada di lapangan. Oke. Ya, namanya anak kampung ya udahlah nonton aja di balik gedek gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya bisa membawa Persebaya ke titik yang lebih baik lagi. Nah, di PSSI juga sudah menggulirkan wacana Liga Putri ini Mas. Dari Persebaya gimana? Surabaya Women ini luncurkan lagi atau enggak nih? Nanti. Gini, sebenarnya liga itu harus dibentuk dulu ekosistemnya. Oke. Jadi ini juga masukan untuk PSSI. Karena kadang-kadang kalau terlalu dipaksakan juga nggak baik. Persebaya pernah punya tim Liga 1
putri tahun 2019. Waktu itu mohon maaf. Ya 2019. Waktu itu PSSI secara mendadak menggulirkan Liga 1 Putri. Sehingga tidak semua klub kemudian mengikuti. Kalau nggak salah hanya 10 klub dari 18 klub Liga 1 yang mengikuti Liga 1 Putri. Salah satunya Persebaya. Dan sejujurnya ketika ekosistem itu belum terbentuk, Mas, agak sulit kita membentuk timnya. Karena nggak ada di tingkat bawah, di tingkat klub itu kompetisi putri dan sebagainya. Hingga waktu itu akhirnya ya sporadis bla 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 bla, kita seleksi dan sebagainya ikut ya. Tapi kemudian tahun berikutnya nggak ada. Bahkan sampai sekarang nggak ada lagi. Ini juga yang membuat klub misalnya Persebaya juga dalam membuat perencanaan apakah ini ada sepak bola putri, ada Liga Putri, nggak tahu juga. Kalau menurut saya memang kalau Liga 1 Putri atau sepak bola putri di Indonesia ini memang punya potensi, ya haruslah dari atasnya, dari federasinya ini membuat perencanaan seperti apa. Misalnya mulai 2027 atau mulai 2025 atau apapun kita akan ada Liga 1 Putri. Yang di bawahnya juga ngikutin kemudian pencarian bibit atlet-atletnya. Kemudian di PSSI di daerah juga mengikuti itu, bikin turnamen atau apa. Klub-klub sebagai anggota PSSI juga akan menyiapkan. Kalau itu nggak dilakukan, misalnya tahu-tahu kita bikin Liga 1 Putri, saya kira lagi. Nggak akan tercapai tujuannya, tapi hanya untuk yang penting program jalan. Iya, tapi kalau sampai lihat sekarang banyak ya putri itu yang main di fun football kayak gitu banyak ya? Iya. Dulu kami ketika membentuk tim Liga 1 Putri, Pak, emang kebanyakan dari sana. Mereka kan kadang-kadang ada komunitas-komunitas. Biasanya mereka beririsan dengan futsal. Beririsan dengan futsal, terus kemudian ada mini football kayak gitu. Karena memang nggak ada ajang resminya. Padahal pemain putri itu juga lumayan sebenarnya. Tidak di semua kota ya, tapi di beberapa kota besar kayak Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung itu banyak lah. Tinggal sekarang tanggung jawabnya federasi untuk membuat itu menjadi sebuah wadah yang resmi sehingga bisa menjadi saluran untuk sebuah kompetisi. Iya. Kalau buat kebaikan, buat kebanggaan sepak bola Indonesia, kenapa enggak gitu ya? Iya. Harus ada orang-orang yang berpikir begini nih. Iya. Oke, terakhir nih. Ya, Mas. Mas Chandra, sebentar lagi kan ya hari jadi Persebaya ke 97. 97. Wow. Apa nih yang ingin dicapai sebelum Persebaya menginjak usia 100? Jangan ngomong juara karena juara nih beda lagi nih. Ayo apa? Iya, salah satunya bahwa kami dari sisi manajemen tentu berharap secara klub Persebaya ini menjadi sebuah klub yang lebih sehat. Sehat dalam artian ya bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena bisnis itu yang akan menopang seluruh kegiatan Persebaya. Terus kemudian tata kelola di bawah-bawahnya juga berkembang dengan baik. Dan kami ini juga punya pembinaan, Mas. Kami punya pembinaan produksi pemain, ribuan pemain yang berada di bawah naungan klub-klub anggota Persebaya. Kami punya 20 klub anggota Persebaya yang pemainnya ribuan di seluruh Surabaya. Kami berharap ekosistem sepak bola Persebaya ini bisa berjalan lebih baik sehingga harapannya nanti bisa memberikan dampak positif bagi kota ini, bagi Surabaya, bagi warganya. Karena ya sepak bola kan sudah akan bergerak menuju industri. Bahkan mungkin sekarang sudah bisa dikatakan industri. Ketika Persebaya bisa motori itu, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif bagi warga Surabaya, bisa memberikan dampak ekonomi dan sebagainya untuk kota Surabaya. Oke. Nah, Mas, wah ini ada fun question juga nih. Titipan pertanyaan. Tapi yang gampang-gampang aja. Biasanya kalau titipan ini agak berat ini. Mas, sampai tuh kan di manajerial gitu ya. Secara kalau misalkan sampean dipilih jadi pelatih begitu. Ya, ditakdirkan nanti ke depan mungkin bisa jadi pelatih apapun, pelatih sepak bola nih. Sampean pakai formasi apa? Formasinya 4-4-2, 4-3-3? Saya bukan pelatih masalahnya. Kalau saya jawab, pilih lah. Kalau saya jawab nanti kasihan pelatih saya.
Oke, tapi jadi gini, pilih satu tim aja deh. 11 pemain, boleh luar, boleh dalam negeri. Kalau disuruh bikin dream team, kita mulai dari kiper. Kayaknya kalau main aman, main luar negeri. Gitu. Iya. Ayo. Siapa ya kiper? Gianluigi Buffon. Wah, orang lawas jelas. Iya. Gianluigi Buffon. Iya. Backnya kita butuh 4. Kita pakai formasi 4-3-3 deh. 4-3-3 ya. Back kanannya Christian Panucci. Wih. Roma punya. Terus Stoppernya 2. Alessandro Nesta. Ini pasti akan Itali semua. Itali banget ya. Ya udah nggak usah diteruskan. Akan Itali semua. Karena kebanggaannya senangannya Italia, timnas Italia. Iya. Euro 2002 ini nanti. Ya ini sejak saya ke Persebaya saya nggak pernah ngikuti lagi sepak bola dunia. Saya terakhir nonton sepak bola internasional itu Piala Dunia 2018 sudah. Ya Allah, lama banget. Akhirnya ya udah sepaneng nih sama sepak bola Indonesia. Ternyata lebih seru Liga Indonesia. Siap. Mas Chandra, makasih banget udah mampir. Sama-sama, ke lantai 2. Dan tetap ya Persebaya bolo Tuhan. Bolo Tuhan. Sip. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di program Lantai 2 edisi berikutnya.